Jadi kita tahu dan tidak kita tutupi, buka sajalah. Amin Rais melanggar sumpahnya, terjadi pelanggaran konstitusi, Hamzahas di belakang teroris, belak-belakan saja. Nah, para hadirin hadirat, dengan demikian jelaslah bahwa kita akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan kita yang dalam bahasa luar negeri atau istilah zaman sekarang, kata orang Betawi, istilah kerennya itu adalah pelanggaran hukum yang ada. Dengan melakukan pelanggaran hukum yang ada itu, kita lalu tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai bangsa untuk menegakkan keadilan. Al-Quranul Karim padahal berkata, ya ayyuhalladzina amanu, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Hendaknya kalian, wahai orang-orang beriman, hendaknya kalian menegakkan keadilan dan menjadi saksi bagi Allah walau mengenai diri kalian sendiri. Artinya walaupun situ ada yang berkhianat, tetapi kita tetap bersabar karena percaya keadilan Allah akan tegak. Betul tidak? Bagaimana tegaknya keadilan Allah itu? Melalui pemilihan umum itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ingin menegakkan keadilan, maka lakukan hal itu melalui pemilihan umum yang akan datang. Pilihlah pihak yang benar. Nah, ini ada yang marah, kampanye mencuri waktu. Loh, siapa yang kampanye? Saya tidak nyebut apa-apa. Kenapa disebut? Orang semua sudah tahu, tidak pakai disebut juga tahu kok. Ya tidak? Nah, iya sudah. Ya itulah para hadirin dan hadirat, apa yang menjadi pikiran kita saat ini. Karena itu ya, kita ikutlah pada bimbingan para ulama, contoh-contoh yang diberikan ulama. Nanti saya kemukakan, karena sebetulnya kita kesini kan untuk muludan ini, untuk maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak apalah kita. Maka bagian pertama tadi yang macam-macam tadi itu, yang intinya kita kena musibah karena ada sebabnya. Untuk menghilangkan musibah itu, mari bersama-sama kita baca pujian. Loh, pujian awan-awan, berarti mangga ndek penggawean liya, tidak ada kerjaannya yang lain, ya lebih baik pujian, ya apa tidak? Pujian itu disampaikan atau dibawakan di langgar-langgar dan surau-surau sambil nunggu imam sholat, ya apa tidak? Nah, ini apa di sini ini namanya langgar apa? Musola ya, langgar ya, itu langgar itu musola, surau. Mari sama-sama nanti bareng-bareng dengan saya ya. Nanti maksudnya saya terangkan belakangan. Ilailas tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatau waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahlan, aku bukan orang yang ahli sorga.
wala aqwa ala naril jahimi, dan aku tidak kuat api neraka. Loh kenapa? Tidak kuat api neraka tapi bukan ahli surga. Siapa orang mana? Orang situ bondo. Ya, tapi sebagai orang NU, sebagai orang PKB, maka ada jalan ketiga. Fahabli taubatan, maka berikan kepadaku kemampuan bertobat. Fa innaka, dan ampuni dosa-dosaku. Waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena sesungguhnya engkaulah yang paling dapat memberikan ampun atas dosa-dosa yang besar. Ada kesempatan bertobat ini ya, tapi tobat yang bener, jangan tobat wong lata itu. Ada yang jatuh tobat ya, mari dibaleni, saya terangkan maksudnya bareng-bareng. Ilailas tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi. Habli taubatau waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Saya ngejak pujian jam sekian ini kenapa sih kok di sini? Ya sebabnya sepele, saya ndak ketok, jadi ndak tahu orang yang kesini ini banyak apa ndak. Ngono banyak ya, ini banyak betul tak? Dulu ada zaman Jepang, tentara Jepang sowan Kyai Abdul Manaf di Lirboyo, sana masuk, ada santri di masjid dalam jumlah besar. Di depannya masjid ada banyak angsa itu loh. Tahu banyak angsa itu, soang itu toh. Nah, akhirnya banyak ya. Nah itu ada si Jepang tadi masuk ke rumahnya Kyai Abdul Manaf, nanya, Haji banyak santri ya? Maksudnya yang di masjid banyak, jumlahnya besar. Jawabnya Kyai Abdul Manaf, bukan tuan, itu bukan banyaknya santri, banyaknya Kaji Yakub. Yang kedua, saya ingin tahu rakyat di sini ini masih manut pada kiai apa tidak, begitu saja, kok tidak punya tujuan lain. Manut siapa yang ngajari sampean selawatan, maling apa kiai? Aku wis ngono, sudah tercapai dua tujuan, wis kari mulih ae. Para hadirin dan hadirat, ini katanya mulutan Maulidun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya tidak banyak-banyak dalam soal ini, hanya ingin menyampaikan sebuah ayat Al-Quran saja. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar telah ada dalam diri utusan Allah. Siapa maksudnya di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah ada contoh yang sempurna, keteladanan yang sempurna. Hasanah ay kamilah. Ya, di sini jelas. Kalau tidak jelas nanti akibatnya bisa dimarahi orang. Ada yai itu sampai tidak berani tunggu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa dia tunggu begitu? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pulang-pulang dimarahi mertua perempuan. Kampungan kamu. Diam aja dia. Masa sudah saya kasih Mbak Yunya jadi istri kamu, masih minta hasanah. Masih hidup dua-duanya ini. Yainya juga masih hidup, tapi mertuanya sudah meninggal. Nah, ini. Nah, jadi hasanah di sini sempurna.
Bagi siapa keteladanan sempurna itu? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan ridho Allah. Mengharapkan ridhonya siapa? Allah, ya. Dan ngarep ridhonya orang lain. Nah, ridho Allah ala ridhol walidain katanya. Ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Karena itu kita tidak boleh ngelawan kedua orang tua. Ini contoh.